Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah ilmu dan akhlak mulia bagi umat manusia. Nah, pada kesempatan ini saya memulai presentasi dengan semangat moderasi beragama, yaitu dengan sikap adil, seimbang, dan toleran dalam kehidupan beragama maupun sosial. Kemudian moderasi beragama ini tidak hanya penting dalam kehidupan berbangsa, tetapi dalam kegiatan akademik juga sangat berpengaruh, termasuk dalam proses belajar dan mengajar. Nah, sebagai insan akademik di lingkungan STAI Samuara Pematang Siantar, kita harus menjunjung tinggi nilai keislaman, keindonesiaan, dan mengedepankan sikap inklusif, terbuka terhadap perbedaan, dan menjunjung nilai kebersamaan, termasuk dalam kolaborasi ilmiah dan proses pembelajaran yang berbasis proyek, yang seperti akan saya paparkan hari ini. Adapun judul dari paparan hari ini yaitu teknik-teknik analisis korelasional bivariate, di mana di dalam teknik-teknik analisis korelasional bivariate ini terdiri dari product moment, rank order, P, kontingensi, dan poin biserial. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari, mengaplikasikan contoh-contoh dari beberapa teknik ini. Ada 5 teknik di aplikasi IBM Statistik SPSS versi berapapun yang kalian punya, sesuai dengan kapasitas masing-masing laptop. Nah, manfaat dari atau tujuan dari kita belajar ini, kalian dapat menentukan teknik korelasi dari semua jenis data, ketepatan hitung korelasi, menyimpulkan sejarah objektif, dan tugas-tugas nanti langsung diaplikasikan, presentase. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memahami berbagai teknik korelasi bivariate. Yang kedua, mengetahui cara memilih teknik korelasi berdasarkan jenis data. Yang ketiga, mampu menganalisis data menggunakan aplikasi berbantuan SPSS. Baik, korelasi bivariate ini digunakan untuk mengukur dua variabel dengan disimbolkan dengan R sebagai nilai korelasi yang rentangnya antara -1 hingga +1, di mana +1 ini hubungan positif sempurna, -1 itu hubungan negatif sempurna, dan 0 sebagai memiliki arti tidak ada hubungan sama sekali. Nah, korelasi-korelasi ini juga berjenis-jenis. Yang pertama kita masuk ke korelasi product, moment, atau person. Nah, product, moment, atau person ini digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Koefisien korelasi person ini dilambangkan dengan R yang nilainya berkisar antara -1 sampai +1. Nah, kita ambil acuan kita dari salah satu ahli, yaitu Bapak Sugiono, yang kita landaskan sebagai acuan, bahwa korelasi person ini digunakan jika data yang bersifat kuantitatif dan berdistribusi secara normal. Nah, teknik ini mengukur derajat hubungan linear, bukan sebab akibat. Untuk mengukur kedua variabel, yaitu matematika dan fisika dalam konteks mata pelajaran, ada pun langkah-langkah SPSS yang akan kalian lakukan sebagai tugas project, yaitu saya jelaskan sedikit. Langkah SPSS-nya yang pertama, klik menu Analyze, Correlate, Bivariate, dan centang person. Itu nanti bisa dilakukan langsung dengan memperhatikan menu-menu yang ada pada aplikasi SPSS. Dan ini bisa digunakan oleh SPSS berapapun itu. Nah, sesuai kebutuhan masing-masing dan kapasitas laptop masing-masing. Nah, nanti setelah dilakukan praktik dengan aplikasi tersebut, maka perhatikan nilai person correlation-nya dan signification-nya, signification to tail. Nah, untuk memperhatikan nilai person correlation itu sebagai hasil dari korelasi product moment person. Dalam correlation person ini, yaitu data itu disediakan atau disimbolkan dengan X dan Y, X untuk matematika, Y-nya untuk fisika, dan saya memberikan data itu ada 5. Input data yang X dan Y ini di variabel view dan data view. Mohon diperhatikan. Kemudian analisis korelasi person akan menunjukkan hubungan positif kuat. Nah, begitu kira-kira yang akan kalian lakukan nanti dalam langkah-langkah pengaplikasian teori ini ke aplikasi SPSS itu. Nah, selanjutnya untuk korelasi rank order atau Spearman. Nah, di mana data ini untuk data ordinal atau ranking, dan
Untuk alternatif dari korelasi Pearson jika data tidak berdistribusi secara normal atau tidak memenuhi asumsi parametrik. Nah, kita ambil juga menurut pendapat para ahli yaitu Bapak Ari Kunto dalam penelitiannya. Korelasi Spearman digunakan ketika data berasal dari hasil penelitian yang berbentuk urutan atau peringkat. Nanti akan menghasilkan nilai Spearman dan signifikasi. Korelasi P digunakan untuk dua variabel dikotomi nominal, bahwa korelasi Pi hanya digunakan ketika dua variabel berskala nominal dengan dua kategori. Data 2x2, contohnya itu pria dan wanita versus lulus atau tidak. Nah, di mana nanti data ini Pi akan ditampilkan di output SPSS. Selanjutnya yang keempat, variabel kategori dengan lebih dari dua kategori. Nah, maksudnya di sini kita harus mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik dengan jumlah kategori lebih atau lebih dari dua maksudnya ya. Koefisien kontingensi ini merupakan alternatif pengukuran hubungan antara dua variabel kualitatif dari hasil uji chi-square. Selanjutnya korelasi yang kelima yaitu korelasi poin biserial, di mana ini digunakan untuk satu variabel dikotomi atau satu variabel interval. Maknanya di sini, melalui korelasi ini kita dapat mengukur hubungan antara satu variabel dikotomi dengan satu variabel interval atau rasio. Nah, contoh poin biserial dengan SPSS ini, yang pertama memasukkan data kategori 0 dan 1 dan nilai ujiannya. Kemudian pilih Pearson, maka hasil korelasi akan dianggap sebagai poin biserial. Melihat interpretasi nilai korelasi, ya ini ada 5. Yang pertama itu 0,00 sampai 0,19, dia masuk ke kategori yang paling bawah yaitu sangat lemah. Kemudian yang paling tinggi 0,80 sampai 1,00 dan ini sangat kuat. Untuk penutup kita hari ini, bahwa teknik korelasi harus disesuaikan dengan jenis data. Dalam analisis statistik, pemilihan teknik korelasi harus mempertimbangkan jenis data dari masing-masing variabel. Nah, kesalahan dalam memilih teknik dapat menyebabkan hasil yang tidak valid atau menyesatkan. Nah, poin kedua ini tentang SPSS mempermudah analisis statistik. Dan yang terakhir, hasil korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Paparan yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami teknik korelasi dan penerapan analisis statistik dalam pembelajaran yang kontekstual dan berbasis data. Nah, sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan bahwa setiap proses belajar mengajar termasuk belajar statistik ini, kita perlu menumbuhkan sikap tawazun seimbang antara nalar dan iman, di mana antara ilmu dan akhlak itu merupakan hakikat dari moderasi beragama dalam dunia pendidikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sehat, salam semangat untuk kita, untuk proyek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.